tetap aja nggak lolos review gitu, jadi belum tentu dia lolos review. Makanya kita hanya pilih yang final aja. Terus oke, kita coba limit. Nah ini kita dapat sekitar 300 dokumen ya, ini masih cukup banyak banget. Tentu 300 di review semua ya bakalan mabuk juga gitu ya. Jadi kita harus screening lagi. Ini pertama akan kita ekspor ya. Ekspornya kalau saya sih menggunakan EndNote. Jadi kalau teman-teman saya nggak tahu, silakan kalau mau menggunakan Mendeley, Zotero dan yang lainnya. Tapi kalau saya menggunakan EndNote dan kebetulan kan UI ngasih lisensi gratis ya. Saya kira itu sangat layak untuk kita pergunakan ya. Bayar udah mahal-mahal, kita masih pakai gratisan kan sayang banget gitu. Jadi kita pakai aja. Kalau saya pakai EndNote gitu. Terus kalau perbedaannya juga dulu awal saya menulis paper review itu ketika pakai Mendeley, salah satu kekurangannya saya nggak tahu, ini kan sudah 2 tahun lalu, mungkin sudah ada perubahan. Jadi kalau 2 tahun lalu itu saya pakai Mendeley, kalau paper review itu kan papernya banyak banget. Jadi sangat memungkinkan kita itu akan tumpuk-tumpuk itu. Kadang satu paper datanya bisa 3, bisa 4 gitu, karena kita lupa apa udah pernah dimasukin apa belum gitu. Nah kalau Mendeley ketika kita citasi paper yang sama dengan source yang berbeda, itu dia nggak bisa dicek waktu itu. Iya. Nah itu saya baru sadar karena ada di Reference. terdeteksi oleh reviewer ya. Jadi itu lumayan capek benerin kayak gitu, lumayan capek karena harus ngecek satu-satu mana yang sama, mana yang nggak sama gitu. Akhirnya saya pakai EndNote, ternyata EndNote bisa mendeteksi. Jadi saya nggak tahu apakah sekarang udah ada perlu mungkin juga update dari Mendeley, tapi itu salah satu keunggulan EndNote yang saya temukan gitu ya. Ini seperti itu. Nah ini coba kita ekspor ya, ini cepat aja karena untuk belajar aja. Oke, kita import file list yang tadi. Ya, ini udah ada banyak banget ya. Nah ini biasanya saya yang pertama saya lakukan adalah bikin grup dulu. Kalau jadi ini semuanya saya masukkan ke grup. Oke, udah masuk ya. Nah, setelah tadi kita dapat sheet judul-judul dan data-data artikel dari awal gitu ya, dari Scopus, itu yang saya lakukan pertama kali adalah menseleksi. Jadi kita tadi kan udah yakin nih, ini semua dari Scopus, dari jurnal dan dari Scopus. Oke, tapi masih banyak banget gitu kan. Nah, yang saya lakukan seleksi pertama kali adalah dari judulnya aja dulu gitu. Jadi saya cuma membaca secara cepat. Karena tadi kan kita pakai keyword ya, saya pakai keyword battery thermal heat pipe. Belum tentu loh itu apa namanya judul-judul paper itu aja itu udah apa namanya related dengan itu. Bisa aja kata-kata itu adanya di artikel itu sebenarnya gitu. Jadi cuma ada kata battery, cuma ada kata heat, ada pipe gitu kan dia, tapi dia jadinya masuk gitu. Nah itu kita harus melihat gitu. Jadi contoh kita coba cari yang nggak ada hubungannya. Misalnya ini. Paper yang ini, a novel application of the geothermal asphalt pavement, a physical video source. Wah, ini nggak ada hubungannya sama sekali. Delete. Udah, saya lakukan itu aja. Delete. Biasanya kalau dedikasinya sangat tinggi 24 jam lah selesai. Kalau dulu pas awal-awal sebelum saya tahu gitu ya, saya sempat kadang sampai ngecek abstraknya gitu, itu kurang kerjaan banget itu. Ternyata kurang kerjaan karena paling cuma bedanya cuma jadi 5-10 paper gitu. Setelah itu saya masa bodoh, cuma baca baca judul aja, related apa enggak buang, related apa enggak buang, related apa enggak buang. Udah gitu aja. Pokoknya lakukan itu secara nggak usah ngakuin yang lain dulu, nggak usah baca papernya dulu. Itu aja dulu lakuin, buang, udah hilang tuh. Nah ada.
Habis itu akan terpukul, misalnya dari 300 ini jangan terlalu optimis ya bahwa 300 cuma akan terbuang 50. Keliru, mungkin cuma 50 yang tersisa. Ya, jadi setelah kita lakukan screening, tapi screeningnya bukan cuma judul. Nah, setelah judul selesai, screening lanjutannya apa? Saya akan melihat dia berasal dari jurnal apa. Simple, yang saya pilih hanya jurnal dari Q1 dan Q2 aja. Kalau di luar Q1 dan Q2, saya hapus lagi. Jadi Q3, Q4 nggak saya pakai. Ya. Itu membuat paper kita lebih dipercaya gitu, karena kita mereview langsung dari paper yang terpercaya. Tentu itu disesuaikan dengan bidang teman-teman, karena saya tahu bahwa seperti bidang elektro atau komputer itu kan kadang justru yang paling update dari conference ya, misalnya IEEE itu kan dia malah justru banyak perkembangannya sangat cepat gitu kan. Jadi itu lebih cocok. Nah, seperti itu tentu harus disesuaikan ya. Tapi untuk sebagian besar dari kita, saya cukup meyakini bahwa quality journal itu dari bidang-bidang kita bisa dilihat dari skema goal rankingnya yang Q1 dan Q2. Oke, setelah kita pilih, kita lakukan screening, kita udah yakin judul-judul ini relate, sudah berada dalam satu topik yang sama. Kemudian kita juga sudah yakin bahwa dia berasal dari jurnal yang credible, dia berasal dari jurnal yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membaca paper. Wah, dari 50 paper nih banyak banget itu. Nah, mungkin kalau dari saya, dari pengalaman saya, ternyata mungkin sebenarnya dari ratusan paper yang ada itu, yang akan kita baca sepanjang kita S3. Jadi kalau Romi Satrio Wahono itu pernah bilang kalau seorang S3 itu setelah lulus akan membaca minimal 200 paper. Minimal 200 paper, dan ternyata menurut saya benar gitu ya. Saya sendiri mungkin mungkin hampir 500 lah. Tapi apa benar saya baca semuanya gitu. Nah, ternyata ada kemungkinan dari 500 paper itu hanya ada 10 sampai 20 paper aja yang benar-benar kita cloning. Yang benar-benar kita baca dari awal sampai akhir itu mungkin cuma 10 sampai 20 paper aja. Karena apa? Karena paper-paper lain itu sebenarnya hampir mirip-mirip aja. Diganti materialnya lah, diganti apanya lah, diganti ininya lah gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya kita baca mungkin kalau buat seorang mahasiswa S3 yang masih awal, menurut saya membaca benar-benar 10 paper itu sudah cukup dalam kajian membuat review paper ini ya gitu. Sudah cukup untuk benar-benar memahami dalam satu topik itu apa aja sebenarnya ada. Nah, ini tadi biasanya saya berikan lengkap ya, dia ada tahunnya, judulnya, jurnalnya gitu, authornya siapa, finding. Ketika kita enaknya kalau nanti kalau saya sih biasanya mendelay juga bisa. Jadi kalau kita sudah download jurnal langsung di attach ke EndNote gitu, jadi nggak bingung kalau nyari papernya ada di mana ya gitu kan, udah ada di EndNote gitu. Itu udah enak, kayaknya mendelay juga bisa gitu. Kalau dulu waktu saya belum tahu EndNote itu semua jurnal harus saya namain pakai judulnya ya, jadi panjang-panjang judulnya gitu. Jadi kalau search dari situ. Oke. Kemudian salah satu yang paling penting juga di setiap, tadi seperti yang saya bilang bahwa suatu review paper itu harus memiliki satu kontribusi. Kontribusinya adalah future directions dari research gap gitu ya. Jadi salah satu hal yang paling penting ketika kita mereview satu demi satu paper itu adalah setiap paper itu dia research gap-nya apa gitu. Jadi saya selalu mencatat setiap paper itu research gap-nya apa gitu. Jadi, teman-teman pasti udah tahu lah ya research gap itu cara nyarinya gimana. Jadi kalau misalnya nah ini misalnya ya, jadi research gap itu biasanya ada di
Ya, bagian terakhir ya. Nah, salah satu kata yang paling unik itu biasanya ada kata however. Jadi 70% paper itu menggunakan kata ini. Jadi kalau nyari research guide-nya apa sih? Nah, itu cari aja kata however. Nah, itu biasanya ada di akhir introduction, kemudian dia ada pakai kata however itu. Nah, ini kalau saya kan however most previous flat evaporator studies focus on a single heat source. Nah, sementara paper saya ini menggunakan dual heat source. Itu novelty-nya. Itu seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu semuanya saya catat ya biasanya. Jadi teman-teman jangan lupa ketika membuat mereview paper ini jangan melupakan satu kolom, yaitu kolom untuk research guide. Kemudian ada satu lagi yang salah satu yang saya sukai juga, saya membuat kolom parameter study atau parametric study-nya itu mereka variasinya apa aja gitu. Jadi ini ternyata sangat membantu saya, yang tadinya saya merasa iseng-iseng tapi ternyata bagi saya sih game changer ya. Jadi dari semua studi ini mereka variasinya apa aja sih gitu mereka membuat. Itu saya catat, dan ketika saya melakukan eksperimen itu semua variasi itu mana yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Akhirnya dalam satu kali siklus pengambilan data itu cukup untuk 2-3 paper gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman salah satunya juga mungkin teman-teman perlu juga nyatet variasi-variasi yang dilakukan oleh banyak. Jadi jangan sampai ketika mendesain satu prototipe itu cuma bisa variasi A atau B aja gitu. Nah, ketika kita sudah melihat, oh paper ini bisa melakukan ini dengan pakai apa nih? Oh iya, berarti saya tambahin apanya biar apa di prototipenya ditambahin apa biar nanti variasinya bisa lebih banyak gitu ya. Mungkin seperti itu. Kemudian gambar jangan lupa. Jadi salah satu paper review yang bagus itu adalah yang secara visual enak dibaca. Karena apa? Orang-orang malas baca. Paper review itu paper yang besar yang orang-orang sebenarnya malas baca gitu. Karena saking besarnya gitu ya. Makanya kalau bisa ketika kita mereview paper, pilih gambar-gambar yang paling bagus dicatat. Nanti ketika membuat review paper, dipilih gambar-gambar mana saja yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam review paper kita. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, emang boleh pakai gambar dari paper orang lain? Nggak boleh. Jelas jawabannya nggak boleh ya. Kalau nggak dapat izin. Nah, caranya gimana kalau kita mau dapat izin ya? Jadi kalau misalnya punya saya nih ya, kalau ini saya buat sendiri. Nah, ini saya dari paper orang ya. Nah, reprinted from reference 56 with permission number bla bla bla. Gimana ini cara dapatnya? Itu kan pertanyaannya. Oke, mari kita coba lihat ya. Jadi kalau kita melihat di Elsevier ya, ini contohnya Elsevier. Di Elsevier itu kalau di bagian atas ya, ini di halaman webpage-nya tapi ya, bukan di artikelnya ya. Di halaman webpage-nya kita lihat di sini ada get rights and content. Nah, ini get rights and content ini kita klik. Get rights and content kita klik. Nah, di sini kalau teman-teman mengklik get rights and content yang tadi, berarti kita akan mencoba mendapatkan izin untuk reprinted ulang gambar atau isi artikel atau tabel gitu yang berasal dari paper ini gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya kita make a selection. I would like to reuse in a journal ya. Paper kita kan mau ke jurnal. Oke. Oke, saya adalah seorang akademik. I would like to use, mungkin ini ya figure table. Apa ini? Oke. The intended publisher.
Elsevier. Oke, nggak masalah ya berarti. Formatnya both print and electronic. I am the author of this Elsevier article, yes. I will be translating, no. Oke, continue. Ya, coba. Dia nanya gambar yang mana yang mau digunakan ulang gitu ya. Untuk bagian gambar 2 gitu ya. Oke, continue. Ya, terus nanti ya. Oke, continue lagi. Oke, continue. Oke, nol ya, kita nggak perlu bayar. Ini apa nih? Additional information nggak perlu. Nah, ini kita udah dapat invoice ya untuk pembayaran. Nah, karena $0 ya saya bayar aja. Saya belum pernah nemu sih. Ya. Tapi mungkin aja gitu. Aku pernah pakai itu, misalkan aku mau tawaran kasus itu ada biayanya. Jadi kalau beda publisher biasanya ada. Ya, Tapi gitu. kalau misalkan dia melakukan akses berarti hak ciptanya ke publisher tersebut. Jadi kalau beda publisher itu sih. Oh. Betul, yang open access nggak perlu kayak gini. Iya. Iya. Jadi yang open access nggak perlu gitu. Nah, hanya yang nggak open access saja yang harus ini. Nah, terus ya ini kita udah dapat license number ya. Ini tadi udah saya bayar ya. Nah, ini kita langsung setelah bayar kita langsung dapat license number. Nah, license numbernya inilah yang kita masukkan ke tadi kalau saya masukin ke sini. Tuh. Masukin ke sini, retrieved from fetch, bla bla bla. Nah, ini license numbernya ya. Jadi teman-teman kalau mau nyari gimana caranya, itu caranya ada di sini seperti ini tadi. Nah, saya biar pernah nyoba pakai Springer itu agak lumayan ribet. Menurut saya paling gampang Elsevier. Nah, kalau teman-teman punya gambar yang ternyata bagus banget dari jurnal di Springer, saran saya pasti ada jurnal yang paper yang mirip di Elsevier. Cari aja di Elsevier itu. Daripada pusing-pusing, kalau saya sih kegampangannya gitu ya, daripada pusing-pusing. Jadi coba cari dulu di Elsevier. Kalau yang lain caranya, Elsevier caranya tadi segampang itu tadi. Kalau yang lain tentu pasti ada caranya, tapi mungkin sepertinya sih kalau Springer saya udah bikin agak lumayan ribet gitu ya, agak lumayan ribet. Jadi atau tadi publisher yang lainnya tadi mungkin juga lebih sulit. Jadi kalau saran saya cari dulu di Elsevier pasti lebih mudah cari anunya. Oke. Kemudian tadi saya sempat mengatakan bahwa visual itu sangat penting, termasuk dalam pembahasan research direction. Jadi waktu saya submit paper ini yang banyak dibahas oleh reviewer itu adalah pada discussion, limitation, and future works. Jadi future works inilah kontribusi kita pada review paper. Jadi teman-teman harus serius untuk melihat future works nantinya itu ada di mana. Jadi teman-teman membantu penulis-penulis lain untuk mencari novelty, gampangannya seperti itu gitu ya. Untuk mencari novelty. Nah, novelty itu bukan berarti nggak ada ya, tapi yang masih sedikit, gampangannya sedikit dan masih baru lah, gampangannya kayak gitu. Nah, kalau saya contoh gampang aja gitu ya.
Ini saya kasih contoh yang gampang. Jadi saya ini kan battery thermal management system itu sistem manajemen thermal baterai. Jadi kita memanajemen kondisi thermal dari suatu baterai. Kalau ini nanti kita dapat banyak informasi. Misalnya tadi kan yang saya bahas tipe heatpipe-nya, tipe baterainya, tipe PCM-nya apa gitu. Nanti bisa dihitung jadinya, saya hitung gitu kan. Nah, itu salah satu cara untuk mencari novelty. Dari cara-cara yang lain ya, ini hanya salah satu cara aja. Oke. Terus apa lagi, malah nggak bahas itu jadinya. Oh iya, ada satu cara lagi di radio paper, itu namanya bibliometric study ya. Jadi ini bibliometric study. Mana? Oh iya. Kalau bibliometric study mungkin bisa dibilang lebih mudah karena dia rata-rata hanya membahas jumlah, tren dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bisa pelajari langsung. Nah ini dia hanya number of publication dari negara ini apa aja gitu ya, berasal dari negara mana aja, peneliti yang paling terkenal siapa. Kemudian dia mencari mencari novelty-nya, salah satunya adalah dengan menggunakan force viewer. Mungkin teman-teman pernah dengar ya force viewer gitu ya. Jadi dia seperti menangkap hotspot dari berbagai macam keyword atau key phrase gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita pakai seperti ini pada bidang CO2 capture itu ternyata bidang yang misalnya di bagian ini terhubung dengan ada bus gitu ya, dia ada di kecil berarti itu masih sedikit penelitiannya. Nah, itu salah satu cara juga untuk menunjukkan novelty atau trend direction, research direction yang bisa kita bahas di review paper kita. Itu. Terus, ada lagi satu paper review yang menurut saya ini masih lumayan baru ya jenisnya. Jadi sekarang lumayan sering saya lihat itu paper review dengan judul patent landscape analysis gitu ya. Jadi dia membuat paper review yang membahas tentang research gap dari paten. Jadi kalau kita mau bikin paten baru itu kan harus jelas paten ini belum pernah dibuat oleh paten yang lain. Nah, ini juga menarik. Jadi dia tidak menggunakan paper, tapi menggunakan paten landscape. Gitu. Nah, dia pakai apa? Pakai websitenya itu adalah ini lens.org. Jadi bukan pakai Scopus, tapi lens.org. Ini dia punya data. Saya kurang tahu negara apa aja, tapi lumayan banyak negara yang di-cover oleh lens.org terkait paten-paten yang dipublish di suatu negara atau mungkin juga paten internasional. Ini mungkin bisa jadi satu pertimbangan kalau teman-teman pengen membuat paper review yang lain. Oke, nah tadi sempat dibahas juga bahwa salah satu keunggulan paper review itu dia banyak disitasi ya. Jadi kalau kita lihat beberapa profesor seperti ini, ada Profesor Mahlia, itu paper-paper yang banyak disitasi di tempat beliau itu hampir semuanya adalah paper review. Ya, ini hampir semuanya. Wah, ini malah ada nih, patent landscape review juga dalam bidang biodiesel 473, ini masih baru termasuknya ya. Kemudian ada ini juga siapa ini? Saiful Rahman. Oh, kayaknya berikut. Ini paper-paper review juga ini tapi. Oke. Jadi mungkin itu bisa memotivasi teman-teman di tahun pertama ini untuk mencoba mengembangkan suatu paper review. Siapa tahu di akhir semester kedua sudah bisa publish. Amin. Tadi sempat juga mungkin ada bidang-bidang teman-teman yang sangat sempit sehingga menemukan 30 paper itu sulit sekali. Jadi bisa jadi di topiknya itu tidak nyampe 30 gitu. Jadi sangat sempit, bisa jadi hanya ada 15 atau 20 paper.
Nah itu bisa dikembangkan lagi, yaitu menjadi semacam mini review. Jadi review yang lebih mini ya, lebih kecil. Kalau review paper itu kan umumnya 10.000 kata ke atas. Nah kalau yang mini itu mungkin bisa 6.000 kata aja. Nah ini contoh mini review. Jadi bidang nanofluids ini reviewnya udah banyak banget gitu, udah banyak banget. Akhirnya apa, akhirnya dia nyari-nyari kesempatan untuk bikin review paper. Dia hanya bahas tentang viscosity-nya aja, dan dia jadilah ini suatu paper yang sangat sempit banget, di bawah 30 paper yang dia review, hanya sekitar 15-20 paper. Namun ini kurang umum ya, bisa dicoba namun kurang umum gitu. Jadi kalau ada yang bingung, waduh ini nggak nyampe 30, insya Allah selalu ada jalan, bisa dicoba. Mungkin kayaknya gitu saja Pak. Tapi seperti yang saya bahas tadi, bahwa di sini pun kita bisa mencari, ya ini mungkin kita baruannya di sini, trend topic on machine learning in carbon capture application. Jadi tetap bisa dicari, contohnya ini dia menggunakan Host Viewer untuk mencari research gap-nya gitu contohnya. Jadi bisa ditunjukkan dari research gap ini, Host Viewer ini akan kelihatan research gap-nya itu seperti apa. Contohnya ini menggunakan rekaran neural network masih sedikit gitu ya, tapi kalau deep learning itu udah lumayan banyak, menggunakan artificial intelligence udah lumayan banyak, tapi genetic programming mungkin masih sedikit. Itu mungkin salah satu contohnya. Jadi tetap harus ada kontribusinya gitu ya, seperti itu. Mungkin contohnya itu. Ini kan dia menunjukkan tren topiknya ya. Tren topiknya kalau menggunakan sensitivity analysis itu tahun 2000, udah sekitar tahun 2013 ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang masih paling baru itu absorption. Jadi kalau yang baca ini pengen punya penelitian menggunakan prediction atau pipe regime, itu dia udah obsolete banget. Nah, kita bisa menggunakan yang terbaru-terbaru seperti multi objective optimization, meta organic network, itu dia masih lumayan baru gitu. Mungkin salah satunya seperti ini. Ini saya juga baru baca ini. Pertama kali itu pasti mereview paper, tapi yang saya review itu adalah review paper juga gitu. Jadi yang saya lakukan dulu itu adalah mereview paper, yang itu adalah review paper. Jadi yang saya baca pertama kali itu adalah review paper. Nah, dari review paper ini itu mereka juga punya tabel kan. Yang saya lakukan pertama kali apa? Nyontek tabelnya. Kalau misalnya ada 5 review paper, pasti tabelnya beda-beda kan. Di paper review A tabelnya ada yang sama dengan paper review B, ada yang beda juga gitu. Itu saya kumpulin, lalu saya buat sendiri. Nanti ketika teman-teman udah ada flow, udah mulai sering, mulai baca paper, mulai akan menyadari, oh kayaknya ini belum ada deh, menurutku ini perlu gitu. Nah, jadi untuk memulai itu menurut saya nyontek aja dulu, pasti ketika udah jalan kan udah enak, lama-lama akan sadar sendiri tambahannya apa aja gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.